Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Alif, prodi S1 Keperawatan semester 2. Berkuliah di Stikes Batara Guru Sarawaka. Tugas mata kuliah Keperawatan dasar 2. Dosen Ibu Armawati SK Nurse MKes. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik merupakan proses pemeriksaan tubuh pasien untuk menentukan ada atau tidaknya masalah fisik. Tujuan pemeriksaan fisik adalah untuk mendapatkan informasi valid tentang kesehatan pasien. Terdapat 4 cara yang dilakukan pada tiap pemeriksaan fisik yang dilakukan, yaitu 1. Infeksi, 2. Palpasi, 3. Auskultasi, 4. perkusi. Saya akan menjelaskan tentang infeksi. Infeksi adalah tahapan yang bertujuan melihat bagian tubuh dan menentukan apakah seseorang mengalami kondisi tubuh normal atau abnormal. Infeksi dilakukan secara langsung seperti penglihatan, pendengaran, dan penciuman, dan tidak langsung dengan alat bantu. 2. Palpasi. Palpasi merupakan pemeriksaan fisik lanjutan dengan menyentuh tubuh dan dilakukan bersamaan dengan infeksi. Palpasi dilakukan menggunakan telapak tangan, jari, dan ujung jari. Tujuannya untuk mengecek kelembutan, kekakuan, massa, suhu, posisi, ukuran, kecepatan, dan kualitas nadi perifer pada tubuh. 3. Auskultasi. Auskultasi merupakan proses mendengarkan suara yang dihasilkan tubuh untuk membedakan suara normal dan abnormal menggunakan alat bantu stetoskop. Suara yang didengarkan berasal dari sistem kardiovaskuler, respirasi, dan gastrointestinal. 4. Perkusi. Perkusi adalah tahapan ini bertujuan mengetahui bentuk, lokasi, dan struktur di mana kulit bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sebelum melakukan tindakan pada pasien, langkah pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mencuci tangan dengan bersih. Pemeriksaan fisik kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Terima kasih. Saya akan menjelaskan alat-alatnya terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan pada pasien adalah memeriksa kepala dan rambut pasien. Jadi pada pasien saya periksa rambutnya berwarna hitam, normal, tidak mudah rontok, dan juga tidak memiliki ketombe. Selanjutnya yaitu lakukan palpasi pada pasien, yaitu meraba bagian kepala pasien apakah terdapat nyeri atau tidak pada bagian kepala pasien. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada wajah pasien. Jadi pada wajah pasien saya periksa wajahnya tanpa simetris, dan setelah dilakukan palpasi tidak terdapat nyeri pada bagian wajah pasien. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada mata pasien. Baik, konjungsi pitanya merah muda berarti normal ya Bu. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pupil mata pada pasien. Jadi pada pasien yang saya periksa pupilnya normal. Selanjutnya yaitu memeriksa refleks akomodasi pada mata pasien. Tutup mata ibu. Jika tidak terlihat, ibu bilang tidak. Selanjutnya lakukan tes ketajaman mata pasien. Selanjutnya tes kemampuan pasien untuk melihat warna. Selanjutnya lakukan palpasi pada mata pasien. Pada mata pasien yang saya periksa tidak terdapat nyeri. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada telinga pasien. Jadi pada telinga pasien yang saya periksa tanpa simetris kiri dan kanan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan ke dalam lubang telinga pasien. Apakah terdapat luka dan melihat kotoran pada telinga pasien. Pemeriksaan pada lubang hidung pasien. Jadi lubang hidung pasien yang saya periksa tidak terdapat kotoran maupun luka pada lubang hidung pasien. Langkah selanjutnya yaitu melakukan palpasi pada bagian hidung pasien. Langkah selanjutnya melakukan pemeriksaan mulut pada pasien. Selanjutnya lakukan pemeriksaan gigi pada pasien. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada leher pasien. Selanjutnya yaitu melakukan palpasi pada leher pasien. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada bagian dada pasien. Lalu selanjutnya kita melakukan palpasi pada bagian dada pasien apakah terdapat nyeri pada bagian dada pasien. Setelah melakukan palpasi kita akan melakukan perkusi atau penggetukan pada dada pasien untuk mengetahui tekstur, pergerakan, serta getaran dan aliran udara pada dinding dada. Selanjutnya pemeriksaan tangan pada pasien. Jadi terlihat tangan, kuku, dan jari-jari pasien yaitu normal. Selanjutnya lakukan palpasi pada bagian tangan maupun lengan pasien untuk mengetahui apakah terdapat nyeri atau tidak pada bagian lengan pasien.
Selanjutnya adalah proses pemeriksaan pada bagian kaki pasien. Jari kaki pasien terlihat normal, jari kaki dan kuku pasien juga normal. Selanjutnya yaitu melakukan palpasi pada bagian kaki pasien untuk mengetahui apakah terdapat nyeri pada bagian kaki pasien. Selanjutnya melakukan pemeriksaan refleks pada kaki pasien, yaitu dengan mengetuk siku pasien apakah terdapat nyeri atau tidak, begitu pula dengan telapak kaki pasien. Selanjutnya mencubit atau memijit pada bagian telapak kaki pasien apakah pasien dapat merasakannya atau tidak. Setelah melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, maka segeralah mencuci tangan dengan bersih. Terakhir, tanyakan pada pasien bahwa pemeriksaan telah selesai dan tanyakan pada pasien bagaimana perasaan pasien setelah dilakukan pemeriksaan fisik.